Selamat sore Pak Misbakun. Selamat sore, Mbak Astrid. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Pak Misbakun, DPR hari ini setuju ada Kementerian Investasi dan juga penggabungan dua kementerian yaitu Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Alasan soal setujunya Kementerian Investasi ini apa Pak Misbakun? Seperti yang disampaikan di dalam surat Bapak Presiden kepada DPR bahwa pemerintah ingin lebih fokus berkonsentrasi meningkatkan investasi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu ini adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kita saat ini di saat kita perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan. Tentu peningkatkan investasi itu menjadi salah satu tools, menjadi salah satu alat bagaimana kita meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, hanya investasilah yang bisa menyelamatkan. Selama ini pemerintah bersungguh-sungguh dan sangat serius memperbaiki iklim investasi. Nah, salah satunya adalah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sudah diselesaikan oleh pemerintah dan pemerintah tentunya kebijakan-kebijakan mengenai investasi ini perlu peningkatan secara kelembagaan. Dan Bapak Presiden Joko Widodo berkirim surat kepada Presiden perlunya persetujuan DPR terhadap kebutuhan tersebut. Dan ini adalah sebuah komunikasi politik yang sangat bagus, di mana keinginan pemerintah itu disampaikan kepada DPR dan secara politik diselesaikan dengan sangat baik. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa secara politik ini memberikan sebuah kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan untuk segera diselesaikan dengan baik secara kelembagaan maupun secara politiknya. Oke, DPR yakin Kementerian Investasi ini bisa menjamin kenaikan investasi, kan sudah ada BKPM, Pak Misbakun? Kan ini kan peningkatan nanti pasti BKPM akan melebur menjadi Kementerian Investasi. Pasti ini. Karena apa? Saya lihat nanti arahnya ke situ. Mengenai peningkatan investasi apakah bisa dijamin? Tentunya ini menjadi tanggung jawab Menteri Investasi nanti. Bagaimana meningkatkan investasi di Indonesia? Tentunya dengan peningkatan status ini kan makanya struktur organisasi akan berubah. Yang selama ini dikelola oleh deputi di BKPM nanti akan menjadi dirjen. Karena apa? Fungsi, tugas, pokok, dan tanggung jawabnya akan berbeda antara badan dengan kementerian. Ada peningkatan kualitas, peningkatan status. Eselon satunya juga tentu akan berbeda. Kalau di badan mungkin eselon satunya cuma 5 atau 6, kalau di kementerian kan bisa 9. Mereka di badan menjadi deputi, mereka di kementerian menjadi dirjen. Lah, ini tentunya kewenangan dirjen dan sebagainya, ini harus butuh penguatan yang sangat kuat. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja ini kan Pak Presiden Jokowi membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada investasi, baik itu FDI foreign direct investment, kemudian investasi dalam negeri, sampai kemudian dibuatkan sovereign wealth fund-nya supaya investasi asing itu ada teman kerjasamanya di dalam negeri, baik mengelola greenfield project maupun brownfield project, sehingga ke depan dengan adanya investasi, kualitas pertumbuhan ekonomi kita meningkat, karena apa? Lapangan pekerjaan yang disediakan juga akan lebih banyak. Harapan kita, pandemi kita atasi dengan baik, nanti tentunya target investasi itu akan menjadi target bagi beban kerja bagi menteri yang diangkat sebagai menteri investasi nanti. Itu. Oke, berbicara soal tadi Anda menyebutkan bahwa nanti ini adalah peningkatan begitu dari BKPM menjadi Kementerian Investasi. Isinya dari Kementerian Investasi adalah orang-orang yang sekarang berkecimpung di BKPM. Apakah termasuk langsung Pak Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi atau Golkar mengajukan nama nanti untuk Menteri Investasi? Kalau urusan siapa yang menjabat jadi menteri itu kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden. Bapak Presiden lah yang karena begitu menjadi menteri, itu kewenangan berada menjadi kewenangan prerogatif Presiden. Kewenangan prerogatif Presiden ini hanya Presiden yang tahu. Apakah Pak Bahlil kembali dari kepala BKPM dijadikan menteri, atau kemudian figur lain itu ya Pak Presiden yang tahu. Tapi ini
Dari Golkar mengajukan nama Pak Misbakun? Nah, itu yang kalau urusan Golkar mengajukan nama atau tidak, itu Bapak Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto yang tahu. Oke. Itu kan mekanisme di internal Partai Golkar juga ada, dan Bapak Ketua Umum tentunya akan, kalau diberikan kepada Partai Golkar, tentu Bapak Ketua Umum akan berkomunikasi dengan Bapak Presiden secara langsung. Oke, artinya nanti BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tidak ada lagi artinya BKPM ya, Pak Misbakun? Ya, secara otomatis badan yang bernama BKPM di-upgrade menjadi kementerian. Nah, status menjadi kementerian ini kan tentunya membutuhkan instrumen-instrumen pengaturan keputusan presiden, peraturan presiden dan sebagainya mengenai struktur, tugas, tanggung jawab dan sebagainya tentu akan berbeda dengan pada saat dia menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pak Misbakun, tadi Anda menyebut bahwa kewenangan yang bisa menjamin efektif atau tidak dari BKPM menjadi Kementerian Investasi adalah nanti dari Kementerian Investasi ini sendiri yang akan mengerjakannya begitu. Tapi dari DPR sendiri, terutamanya Komisi 11 ini melihatnya harusnya targetnya naik level seperti apa gitu dari BKPM, dari badan naik level ke kementerian. Targetnya tentu akan naik level kan Pak Misbakun? Gini, angka itu bukan satu-satunya. Angka itu bukan satunya, besaran investasi itu memang salah satu tolak ukur, tapi bukan satu-satunya. Bagaimana kemudian investasi yang di Indonesia itu menjadi investasi yang mempunyai dampak terhadap apa? Terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau angkanya besar, tapi investasi di portofolio saja, di pasar modal, tentunya ini kan tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Tapi kalau investasi di sektor real, ya kan, bagaimana dia misalnya membuka area perumahan, bagaimana dia membuka suatu kawasan industri, kemudian ada pabrik yang dibangun, pabrik mulai dari hulu sampai hilir, kita mempunyai natural resources yang dikelola dari mulai pertambangan sampai ke hilirisasi dengan sampai produk jadinya, dan tentunya ini kan akan memberikan nilai tambah dan juga akan memberikan nilai penciptaan lapangan pekerjaan. Lah, kemudian volume, di samping juga volume, terus juga bagaimana menjaga iklim investasi itu berlangsung secara sustain. Jangan hanya karena pada saat ini Pak Jokowi sangat concern terhadap masalah investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, bagaimana investasi itu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tapi kemudian tidak bersifat sustain, tidak berkesinambungan. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi. Nah, target-target itu kan tentunya nanti akan dirumuskan oleh pemerintah. Pemerintah lah yang tahu berapa yang paling rasional untuk investasi saat ini, di saat pandemi. Tentunya juga menciptakan, membangun daya competitiveness-nya, daya saing. Nah, apa nilai keunggulan Indonesia, nilai advantage-nya apa? Sehingga Indonesia itu menarik untuk investasi asing. Karena apa? Pada saat situasi yang sama saat ini, banyak negara yang ingin menarik investor asing ke dalam negaranya masing-masing. Termasuk bagaimana joint venture dengan para penanam modal di dalam negerinya. Saingan Indonesia saat ini itu sudah makin banyak negara-negara. Dulu kita hanya bersaing dengan Malaysia dan Thailand. Sekarang ada saingan baru yang bernama Vietnam. Masuk negara baru yang namanya Kamboja. Nah, bagaimana Indonesia menghadapi kompetitor-kompetitor baru di samping kompetitor-kompetitor lama yang ada di ASEAN 5 dan kemudian sekarang menjadi ASEAN 5 Plus, itu menjadi pesaing kita secara regional. Belum lagi saingan-saingan kita di setingkat global. Apalagi coba sekarang kalau kita baca majalah-majalah ekonomi seperti The Economist dan sebagainya, Inggris pun membuka investasi. Ruang investasi terhadap apa? Terhadap platform digital. Terhadap, lah ini kan menjadi saingan kita juga, di mana kita juga sedang membuka investasi di sektor digital. Itu. Baik. Kita tunggu bagaimana nanti pemerintah menetapkan target-target investasi untuk Kementerian Investasi yang baru saja disetujui oleh DPR. Terima kasih Pak Misbakun telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.